nawar-nawarin ginjal. Waktu itu saya ketawa, ini ada nggak ya yang beli ginjal saya aja, saya pengen lunas hutang lah. Dad, jangan gitu. Kalau misalkan ginjal itu kalau kamu dijual, itu kamu nggak bisa kerja. Kenapa? Posisinya kan lemas. Jadi jangan sembarangan lah. Gini-gini, wah ceritanya tetap keluhan, pokoknya keluhan. Udahlah Kang, gini aja katanya. Antar saya katanya di ya saya sebutkan di Cirebon itu ada pesugihan katanya. Situ satu, kedua ya Lebaran dia bukan orang Jawa tapi orang luar Jawa. Mesti pulang kampung katanya dia gini. Saya nekat ben bayar utang tapi ternyata yang datang itu namanya kata Dedi itu macan gede. Bener-bener saya duduk itu lebih gede katanya. Mukanya di depan dulu sambil nengok, dia keliling ke saya. Pas di belakang, aduh takut. Demi mudik lebaran, apapun cara ditempuh. Tak jarang orang akan melakukan hal-hal yang menyimpang demi mendapatkan uang dengan cepat. Salah satunya melakukan cara sesat dengan menempuh jalur pesugihan. Membuat perjanjian dengan jin hingga hampir kehilangan nyawa. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Dari kota Cirebon kita simak kisah nyata ini. Dan inilah Wa Uus. Waus, apa kabar Waus? Alhamdulillah sehat. Waduh, ini santai banget nih, dari mana nih Waus? Wah ini kebetulan Mang Eng menghubungi sedang sholat tarawih Mang Eng. Oh, jadi habis tarawih langsung ke sini? Iya langsungnya aja. Oh, luar biasa. Waus, aktivitas apa sekarang? Ya biasa aja lah, tetap di pasar. Masih di pasar ya? Iya. Dari subscriber kita banyak yang kangen dengan Waus. Ingin Waus berkisah lagi katanya. Nah. Tapi permintaannya kisahnya tentang pesugihan. Kebetulan Waus ada ya? Memang mengalami ya? Insya Allah ada. Itu tentang apa Waus? Ya jadi kebetulan sekali ini, mungkin hal-hal yang sangat kebetulan. Jadi temen ini lagi susah lah, benar-benar susah sampai ya boleh dikatakan nekat aja gitu kan, langsung mencari pesugihan. Dan kebetulan saya kenal juga yang punya, artinya boleh katakan kuncen lah Mang Eng. Oh, nah betul. Jadi dia sudah banyak beban hutang. Satu, kedua mau lebaran pulang kampung, dia rencana mau pulang kampung, mungkin jauh kampungnya itu antara di Kalimantan di situ, di sekitar situ. Jadi panik lah ya? Panik, dia mau pengen pulang gitu. Ambil jalan pintas. Jalan pintas. Dan diantarkan sama Waus ke tempat Pesugihan tersebut, iya. Kenapa mau nganterin ke tempat pesugihan? Kan namanya pesugihan ya notabene itu agak-agak gimana gitu ya? Oh iya, waktu itu emang begitu Mang Ai. Jadi dia itu sebetulnya sudah 2 kali cerita kalau itu sih mencoba sama saya tuh. Nah akhirnya dia ngomong, tolong mintalah bisa nggak aja antar udah ke pesugihan aja. Ya pada saya itu anak muda Mang Ai. Kalau anak muda itu tidak pernah berpikir kemana, yang penting hasil gitu aja waktu itu. Oke, siap, tahan dulu Waus. Supaya Waus lebih bersinar ceritanya, ada baiknya bajunya ganti dulu ya. Nah ini kaos dari MM. Dipakai ya Waus ya? Ini belum punya ini. Ini versi baru. Oh bagus ini Mang Ai. Dipakai ya? Siap. Wah, jadi ganteng nih. Versi baru malah mencekam. Wah iya nih. Adem Mang Ai, walau di double juga ada adem ini. Adem ya? Bahannya bagus. Dan kisahnya ini terjadi tahun 2001. Bagaimana kisahnya? Kita dengarkan Waus. Kebetulan saya punya pengalaman itu. Artinya pengalaman yang mungkin kalau dikatakan sekarang itu sangat berdosa ya. Artinya berdosa itu mengantarkan orang ke jalan yang tidak baik gitu. Tapi insya Allah lah itu hanya sekedar masa muda yang mungkin jalur saya harus mengetahui hal tersebut gitu Mang. Jadi diawali dari waktu saya masih kerja jadi sales itu. Nah pada suatu hari itu
saya bertemu lah, artinya bertemu dengan seorang mungkin boleh dikatakan sama juga dengan sales gitu. Ngobrol, artinya ngobrol ya biasa, nama sales juga ceritanya cerita ke arah penjualan gimana kan gitu. Dari situ kita ketemulah dengan orang-orang yang mungkin sudah biasa, tapi ada satu orang ini yang mungkin dia punya masalah banyak. Dia berkeluh kesah ke saya. Waduh gimana ya Kang, saya tuh pengen ngobrol sekali itu kan. Ngobrol apa kata saya tuh. Pada waktu itu saya di mana ya, di nggak salah sih di Jatibarang, warung Jatibarang itu. Dia bercerita, kebetulan jam 12 siang itu kita pada istirahat, artinya bukan istirahat, kalau sales mungkin nggak ada istirahatnya, maksudnya istirahat dari waktu yang biasa. Ngobrol-ngobrol, dia bilang, Kang katanya, saya tuh ini pengen nyari nomor togel katanya. Nomor togel dari mana kata saya tuh, tak ceritain gitu. Enggak, saya tuh butuh pisan katanya, dia tuh udah terlilit hutang. Saya emang salah katanya, bermain judi, main ini udah banyak lah di situ. Bener-bener lagi keadaannya susah katanya. Waktu itu bukan judi apa ya, sekarang sih mungkin banyak perjudian. Dulu itu judinya judi bener gitu kan, langsung uang apa. Nah kebetulan sekali itu yang terpakai bukan hanya uang-uang pinjaman, tapi uang setoran juga terpakai. Dia bener-bener cerita ke saya tuh, ya artinya amat sedih lah. Cuma sedihnya kata saya tuh, ini berpikirnya kan kenapa mesti make uang setoran, kenapa mesti itu kan sangat disayangkan gitu kan, berarti taruhannya pekerjaan dia gitu kata saya tuh. Ya gimana aja Kang, bisa enggak ngebantu? Oke kata saya tuh, saya tidak bisa menjanjikan waktu itu, nggak bisa menjanjikan artinya, wah ada gini, nggak bisa. Karena apa? Karena posisi saya tidak fokus ke arah situ gitu. Kata saya tuh, kita samarin aja namanya Dedi lah Mangai, artinya biar nggak sampai berburuk sangka ke orangnya gitu kan. Saya ngomong, udah deh gini aja, nanti kata saya malam kita keluar sama-sama ke tempat orang yang kebetulan bisa mencari ya boleh dikatakan nomor yang bagus lah kata. Ya udah Kang, ya nanti malam jam berapa nih katanya. Ya antara habis maghrib lah, kita buka puasa selesai apa langsung berangkat aja. Nah kebetulan waktu itu tanggal 27 nggak salah sih November ya, waktu bulan puasa itu nggak salah nih ya, cuma mungkin para pemirsa bisa tahu, tapi saya ingat lah waktu itu tanggal 27 saya ingat, soalnya mau gajian Bang, sebentar lagi mau gajian. Dia berkeluh kesah gitu, gajiannya bakal buat nutup setoran yang itu gitu kan, nutup setoran yang terpakai sama dia gitu. Nah dia mungkin pusing lah dari Jatibarang, ya saya tetap order. Nah dia pergi ke mungkin ke Karangampel, kalau saya arah ke Rajawinangun, terpisah. Masih pakai HP Nokia, masih belum Android lah, HP biasa gitu 2001. Dia nelpon sore tuh, Kang di mana katanya, di rumah. Gimana nanti habis maghrib itu kan kita buka puasa dulu aja baru kesana ya. Oh ya udah benar kata saya tuh, biar enak di sana juga nggak mengganggu katanya. Habis maghrib datang, gimana Dad, siap nggak nih kalau misalkan ada sesuatu yang ya boleh dikatakan ada yang dibeli, terus misalkan harus masuk ke sini, harus berpuasa kan harus kita jalanin. Udahlah saya nekat Kang lah, mudah-mudahan aja ini berhasil katanya. Oke kalau kayak gitu kan, ini kan nekadnya Dedi kan berarti udah bulat, tekadnya itu kan udah bulat, nggak artinya nggak setengah-setengah. Jangan sampai kita nganter orang, kata saya tuh pas di sana begini harus begini, nggak mau. Saya nggak mau kayak gitu. Udahlah Kang, dia antar saya, antarlah saya tuh diantar ke tempat saya, maaf nggak bisa disebutin tempatnya di mana ya. Soalnya ini kan ritualnya ritual beda, ritual bukan artinya bukan mendatangkan apa ya, boleh dikatakan bukan jalan putih lah, boleh dikatakan menyimpang. Sana datanglah ke rumahnya. Ya bukan seorang kiai, mungkin boleh dikatakan ya apa ya,
Apa itu berarti? Ya bukan kiai lah, tapi bukan kuncen, orang pinter. Orang pinter. Datang di rumah, saya ngedor, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman, betul. Gimana Us? Iya ini Kang, saya tuh ada pengen ngobrol katanya. Masuk katanya, ngobrol biasa. Gimana Kang, sehat? Lama itu nggak ketemu. Ya alhamdulillah gini-gini aja lah. Ya dia sih seorang tukang kayu sih, tukang mebel. Artinya ya mungkin kesibukannya itu. Lalu saya cerita, Kang saya tuh ada perlu. Ada perlu apa katanya? Masalah goib. Ya jelas lah. Saya datang ke sini kan gimana ada apa aja. Ini Kang kata saya tuh. Ini si Dedi sambil nunjukin ini si Dedi teman saya. Kebetulan lagi pusing istilahnya untuk membayar hutang. Dan dia punya niat itu untuk mencari nomor katanya Kang. Mampu nggak katanya dianya? Ya nggak tahu Kang gimana. Ngobrol lah si Dedi sama ini depan saya. Si Dedi kan ngomong cerita semuanya. Saya itu kata Dedi ini cerita kayak Dedi. Saya itu ya sudah makan uang setoran, sudah pakai uang setoran dan hutang itu bukan di setoran itu aja di Batak ya tiap orang ada. Bahkan ya nilainya sangat ngeri lah kalau untuk saat itu karyawan seperti saya mungkin lunasnya itu berapa tahun itu nggak bakal kehitung. Soalnya ada Batak yang ya kalau orang rentenir gitu kan riba ada yang naik terus. Nah itu yang bahayanya. Kata Dedi saya itu punya hutang dari hutang 10 juta sekarang sudah menjadi 30 juta Kang. Apa nggak ngeri itu kan per bulannya itu 20%. Tapi bila 20% itu tidak dibayar bunganya itu menjadi pokok. Jadi kan terus berlipat. Bunga berbunga gitu. Bunga berbunga. Apa nggak mengerikan ini harus selesai katanya gini. Nah kata Dedi bilang gitu. Nah ya orang pinternya ngomong. Gini Kang katanya ke Dedi tidak berbahaya. Cuma harus kuat mental. Karena nanti posisinya Mas Dedi itu saya taruh di sebuah kamar kosong. Tidak boleh artinya tidak ada orang sekitarnya. Dan posisi kamar tersebut itu harus gelap gulita. Sanggup enggak? Sanggup kalau begitu mah katanya. Ya sudah kalau sanggup berarti kapan mulainya kata dia. Sekarang jangan, besok katanya dia harus berpuasa dulu. Berpuasa selama 2 hari makanya. Jadi berpuasa itu kebetulan itu kan Ramadan. Kata saya ngomong, Kang ini kan bulan Ramadan Kang. Itu gimana? Ya nggak apa-apa sambil puasa aja Ramadan. Tapi 3 harinya ke 3 hari itu nggak boleh makan katanya harus ke sini. Oh ya udah kalau kayak gitu siap gak Dad? Siap. Terus syaratnya apa lagi katanya? Ya kata dia ya secara ngobrol ini harus ada yang dibeli begini ya cerita itulah. Jadi sanggup yang gak seberapa sih ngobrol cuma dia untuk beli apa boleh dikatakan menyan tapi bukan dari menyan makanya kalau menyan sih banyak yang itu harus beli ini gitu kan. Jadi siap Dad, siap katanya. Nunggulah berarti 3 hari ya, 3 hari nunggu. Ya saya wanti-wanti dia jangan sampai batal nih. Ini karena apa? Karena ini niat kamu itu harus dijalankan untuk mencapai hal yang kamu inginkan. Dan iya tenang aja Kang Us. Uslah katanya saya sih udah nekat bener-bener walaupun kata ngomongnya tuh, walau gunung dilempar ke saya juga udahlah saya sih siap mati aja. Sehari puasa saya telepon, saya ketemu apa juga, awas jangan saya wanti-wanti. Itu posisi itu kan posisi bulan puasa. Artinya tetap Dedi kekeh katanya. Hari kedua itu
Dia harus ke sana lagi ke orang pintar, dikasih bacaan. Bacanya kita rahasiakan aja lah. Mantra kalau boleh dikatakan. Nah mantra itu harus hafal dalam semalam, berarti kan hari kedua itu datang dikasih. Nah besoknya kan berarti kan harus langsung mati geni, itu harus hafal. Harus hafal biar malam itu nggak kagok gitu. Nggak, artinya nggak lupa apa, lancar. Jadi pas pagi mati geni itu dibaca terus sampai malam. Sampai apa? Sampai siap masuk ke tempatnya katanya. Harus hafal. Jadi saya hantar waktu itu ke sana. Nih bacaannya dari malam ini katanya, berarti kalau misalkan boleh dikatakan ini misalkan besok mau masuk. Nah malamnya sore itu saya ke situ. Habis maghrib ini dibaca, berarti malam ini sampai besok malam itu silakan dihafalin. Nggak lama, itu cuma ngambil bacaan, ngobrol-ngobrol, terus saya pergi. Balik, Dedi langsung pulang. Ya dihafalin. Nah ini ada sedikit boleh dikatakan mungkin dari cerita Dedi ada gangguan walaupun hanya mantra, tapi posisi Dedi kan ini Ramadan. Kok bisa gitu kan? Pagi dia telepon, ada di mana Kang? Mau order kemana ini? Gini-gini sama nggak? Kalau sama nanti kita pengen ngobrol katanya. Ada apa Den? Udah, wah gila ini sih kata dianya. Yus kita ketemu aja nanti jam 12 katanya saya tuh. Ya pagi saya berangkat kerja. Langsung cari orderan. Nah saya kan ngorder dulu jam 12 janjian sama saya. Janjian, udah ketemu di sini aja. Ketemu, ngobrol Dedi. Kang, waduh ini gimana ya? Semalam saya kan ngapalin itu. Ceritanya ngapalin. Perasaan tuh, wah kok jadi dingin katanya. Dingin gimana Ded? Dingin katanya. Saya sampai tidur nggak bisa tidur. Nggak bisa gimana. Maksudnya gimana datang entah. Kayak datang sih Kang. Takut dia rasa tuh udah dingin, kok hawa dingin kayak di itu aja. Saya coba tidur sampai saya keluar rumah supaya ngilangin rasa takut itu. Ini bener-bener nih. Jadi saya tahu apa kuat enggak kata Dedinya itu ya. Loh, ya jangan sampai gitu Den, itu harus dilaksanakan, itu harus kuat kata saya. Ngapain kalau nggak kuat? Ya udah mantepin lah. Wah ini ceritanya rada ramai juga kata saya. Ini bener nih. Oke lah Ded, jadi gimana ini? Udah jam 1 saya mau order lagi lah. Kata saya tuh nanti malam aja kita gimana. Yaudah kamu jangan malam sih, sore aja katanya. Setelah pulang kita langsung aja ke sana. Kenapa? Saya ada yang saya mau tanyakan. Kenapa? Ya masalah ini katanya. Malam ini tuh saya ngapalin kok datangnya gitu. Oh ya udah. Jadi waktu itu jam 5 itu saya sama Dedi itu nggak janjian lagi, makanya langsung ke tempat orang itu, orang yang itu pinter. Jam 5 pas dia lagi buka, ya saya nunggu lah. Artinya kalau saya sih ya tetap buka, kalau si Dedi kan nggak boleh buka. Itu langsung amblas, nggak boleh katanya. Setelah selesai baca itu baru boleh buka. Dari jam 6 setelah buka sampai Isya itu dia ada komunikasi, maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin semalam saya begitu itu gimana. Cerita, kata wah ini bagus, badan kamu itu cocok kata dianya. Kenapa bisa cocok? Ini sudah langsung ada kontak artinya dari batin dia, niat mau manggil itu ada gitu. Biasanya nggak begini, ya mudah-mudahan bagus lah. Karena kejadian itu bukan hanya satu kali kata dianya, udah berkali-kali dan tembus semuanya. Lalu udah kasih penjelasan yang benar-benar jelas, kata dianya begini. Nanti kalau sudah masuk ke dalam, kamu jangan ada rasa takut, jangan ada pemikiran yang jelek. Lillahi ta'ala, selesai baca. Kalau pertengahan, kalau orang wirid kan gini, nggak bisa kita contoh wirid sesuatu itu, apalagi rasa sedikit panjang itu pasti akan ada, boleh dikatakan ada lupanya, ada cadelnya, itu kan ada. Nah kata dia jangan diteruskan.
arti kata berhenti, bukan nggak diteruskan, berhenti dulu, tenangkan, jalan lagi. Nah itu harus dilaksanakan, jangan sampai pas kamunya lagi apa nggak inget, ayo dipaksa aja nggak boleh katanya. Biar tenang dulu. Siap nggak? Siap katanya. Yo, berarti udah ngerti si Dedi. Masuklah, ceritanya gampang. Selesai masuk makanya. Jam 9 itu harus dibaca sampai selesai itu jam, ya kalau kisaran itu kata dianya antara 6 jam itu udah selesai. Dan dari 6 jam tersebut itu pasti ada apa namanya kontak dari dia datang itu kan. Jadi saya nunggu. Udah kata Kang Dedinya, kamu nunggu di mana? Ya saya nunggu sama Kang inilah kata saya tuh. Ini ya udah. Jangan jauh-jauh, ya mesti jauh kata dianya. Kalau deket ya nanti kena hawa saya, nggak mungkin itu katanya. Ya boleh dikatakan jauh tuh nggak ini, artinya kalau misalkan itu di kamar apa rumah tapi kita di luarnya jauh gitu, nggak sampai ditinggal nggak. Saya juga waktu itu berharap, artinya berharap ini jadi berhasil nih, saya mau ikut masang atau itu kan. Artinya walaupun gimana saya ikut masang. Masuk Dedi, saya ngobrol dengan Kang, itu sebetulnya gimana? Ya ini kita ngobrol duaan aja karena Dedi udah masuk katanya. Gini Us, jadi di dalam itu sebetulnya nggak ada godaan. Nggak ada godaan kayak kamu waktu itu tirakat, ini nggak ada katanya. Cuma datang aja, datang. Kalau itu sih boleh dikatakan raja nih, kita mau ketemu raja. Kan harus ketemu dengan pengawalnya dulu. Nah itu dia juga ketemu dengan ratu katanya. Nah harus ada pengawalnya. Wah, pengawalnya yang datang nih. Pengawalnya apa? Ya pengawalnya nanti yang datang apa? Kata saya tuh. Saya penasaran juga dalam hati. Ini kalau misalkan itu saya nih yang lakuin gitu kan. Ada pikiran ke situ. Ya di situ ada kuntilanak, ada apa pasti datang. Tapi nggak mau nyamperin. Karena yang dipanggil ini ratu katanya. Datang. Ini ceritanya si yang pinter nih. Sementara dia di dalam. Datang si itunya. Pengawalnya, contoh pengawalnya itu macan katanya. Itu nggak akan datang, cuma lewat aja, cuma besar nggak kira-kira katanya. Bukan wajar macan yang wajar, bukan. Itu ya, wah gede. Nah ini mentalnya ngeri, harus mantep juga. Setelah macan nanti ular cuma lewat gitu kan kata dia. Nggak gigit, nggak apa. Tapi kalau sudah di dalam itu perasaan negatif bakal makan, bakal itu akan ada rasa takut itu kata dia. Nah setelah itu baru dia katanya. Dan dia juga tidak mungkin mau nengok. Cuma lewat, tapi yang sudah dialami kata dia. Itu dia kan putri, nanti dari selendang tersebut tuh kelihatan ada nomornya. Dari punggungnya ada. Oh gitu. Udah kata saya, dalam hati saya kapan-kapan saya mau nih. Beranilah saya nyoba gitu aja sih. Kalau nggak sampai artinya sampai nggak ngelilit, ular ngelilit itu sih namanya tirakat katanya. Ini cuma manggil ya harus tahan. Ngobrol saking enaknya ngobrol udah jam 12 lebih malam tuh. Jam 1. Loh. Blok apa? Si Dedi keluar. Cih. Den, aduh. Wah kata dia sambil mukanya pucat, saya ya hampir kata waduh gagal nih. Kenapa Den? Wah saya nggak tahan. Ya Den, itu tuh godaan kenapa? Ya tapi saya takut gini. Wah Den gimana kata saya tuh. Udah nggak apa-apa jangan disalahin kasih. Di sama ini kasih minum. Minum dulu udah tenang. Ayo ke rumah dulu. Gimana kalau udah minum kopi dulu kata dia, udah tenang. Jangan jangan nyalahin kata dia. Ya enggak kan eman kata saya tuh udah puasa apa, saya kalah dengan kayak gitu. Kalau saya kan nggak pernah kayak gini saya nekat bayar utang tapi ternyata yang datang itu namanya kata Dedi itu macan gede, bener-bener saya duduk itu lebih gede katanya. Mukanya di depan dulu sambil nengok dia keliling ke saya. Pas di belakang, aduh takut. Ya mungkin benar juga kata dalam hati saya tuh. Iya benar kata si Akang ini
macanya keliling nanti lewat aja, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Tapi ternyata mungkin Dedi takut arti kalah mental gitu kan, kalah mental. Yang dimaksud dia pengennya jangan begitu. Sudah Dedi kalah, ya sudah kata itu, terus mau gimana lagi? Nah soalnya ini nggak bisa diulang. Kalau Dedi sudah gagal, itu sudah gagal total, nggak bisa ngulangin lagi walaupun nggak ada saya, kata dia. Ya jadi gimana Ded gitu. Aduh saya tuh nyesel katanya, bisa sampai kok gagal, saya takut. Tadinya padahal saya kuat gitu. Niat dia mau bayar hutang, ya udahlah kata saya, udah sekarang sih kita pulang aja dulu. Karena kebetulan masih jam 1-an, ya artinya setelah ngobrol sampai jam 2 kita pulang gitu kan. Datang di rumah, saya pulang dulu ya J, saya masih takut. Ya udah pulang aja, nanti gampang lah kita ngobrol-ngobrol lagi. Pulang lah si Dedi. Saya di rumah, udah pikir saya udah selesai gitu kan. Dedi nggak mungkin berani lagi. Beberapa hari kemudian Dedi nelpon, ada di mana Kang Us? Ada di rumah. Kang ini gimana aja? Gaji saya sudah nggak ada. Saya udah bayar setoran semua aja. Artinya tuh saya udah nggak punya uang, kecuali kalau berangkat dapat uang makan aja. Gimana bisa bantu nggak Kang? Udah kata saya sih, daripada ngobrol-ngobrol dari telepon, datang aja ke rumah lah ngobrol. Ya udah Kang, nggak usah, saya mau ke situ. Mau ngobrol-ngobrol. Nggak lama datang Dedi. Teras, kopi tadi kata saya. Iyalah Kang, nih kopi lah, biar tenang ngobrol apa. Ya biasa kalau itu ngerokok, ngobrol Kang. Dia tetap ngeluhnya dari hutang piutangnya dia gitu kan. Bener-bener ngeluh. Udahlah sesi sekarang gini Kang katanya. Ini saya jujur, saya nih sampai ngasih dia nawar-nawarin ginjal. Waktu itu saya ketawa. Ini ada enggak ya yang beli ginjal saya aja, saya pengen lunas hutang lah. Dad jangan gitu. Kalau misalkan ginjal itu kalau kamu dijual, itu kamu nggak bisa kerja. Kenapa? Posisinya kan lemas. Jadi jangan sembarangan lah. Gini. Wah ceritanya tetap keluhan, pokoknya keluhan. Udahlah Kang gini aja katanya. Antar saya katanya di ya saya sebutkan di Cirebon itu ada pesugihan katanya. Ya kalau pesugihan sih harus ada kuncinya, nggak bisa sembarangan kata saya tuh. Udahlah saya bener-bener nekat. Tapi yang penting jangan bikin saya takut. Ada perjanjian gimana? Udah saya nekat. Waduh, Dan kalau kayak gitu sih, saya tadi berpikir 2 kali. Artinya 2 kali ini kasihan Dedi. Ini yang harus dikorbankan dia untuk bayar hutang kan. Sampai dianya cerita di rumah juga nangis-nangis karena benar-benar terlilit hutang yang mesti dibayar gitu kan. Dari situ satu, kedua ya lebaran. Dia bukan orang Jawa, tapi orang luar Jawa. Mesti pulang kampung katanya dia gini. Macem-macem aja. Udahlah kata saya tuh, saya nggak bisa kalau misalkan kayak gitu sih, tetap Dedi maksain. Oke wis kalau maksa, saya minta waktu untuk berpikir. Maksudnya untuk berpikir itu harus ditolong atau enggak kan kita nggak tahu. Sambil nyari, istilahnya jalan nyari yang menurut saya jalannya jangan ke situ, pikir saya. 3 hari Dedi nelpon lagi. Udahlah Kang, tolong aja. Yang rewel lah tetap datang ke rumah lagi. Wah, udahlah gini aja Ded. Biar singkat kata saya juga nekat. Mungkin ya maksudnya artinya nekat karena pengen bantu kamu. Paginya langsung datang, itu libur waktu itu hari Minggu. Libur ke sana dia sama saya. Ngobrol. Sama kuncinya Pak Kuncen, ya ini ada teman saya mau punya itikat begini. Saya cerita. Wah kuncinya mungkin, kamu siap enggak katanya. Siap artinya dengan perjanjian yang benar-benar harus dijalankan.
Artinya perjanjian bukan dari saya, tapi saya akan menghubungkan kamu katanya dengan makhluk goibnya, yang boleh dikatakan ya yang bisa membuat pesugihan itu. Udah kalau misalkan saya mesti gimana, saya udah lillahi ta'ala aja, udah pasrah, saya udah pikirannya gelap katanya. Ya udah kata kuncinya, kamu nanti hari yang ditentukan itu, waktu itu hari apa ya, hari Senin atau hari, jadi setelah 3 hari itu harus ke situ lagi. Tapi dia ada yang dibawa, jadi kayak apa ya, kayak model kembang dibawa sama dia, sama kuncen, dikasih kuncen tuh, nih kamu bawa, taruh di ini, di apa, di bawah ranjang, di bawah. Kalau itu sekarang sleeping bed nggak bisa, waktu itu kan ada ranjang, sleeping bed jarang lah. Di bawah ranjang sambil nyalain menyan dari 3 hari tersebut. Nanti kamu datang lagi ke sini. Udah nggak ada syarat, nggak ada apa katanya. Ya udah, Dedi sanggup. Udah, saya sih udah siap ngorbanin apa aja sih, termasuk sayanya. Nah di sini nih ternyata bener. Jadi setelah dari 2 hari tersebut itu si Dedi bercerita bahwa dia didatengin segerombolan monyet. Kata dia, entah itu mimpi, entah tidak, tapi saya yakin datang. Kelihatan sambil ngerubung, saya nggak takut katanya, kata Dedinya. Oh nggak takut Ded? Enggak sih, perasaan tuh biasa aja lah kayak gitu. Waduh, kata saya tuh, ini jodoh apa bukan ya? Nggak ngomong, cuma ke Dedinya nggak ngomong lah, nggak mungkin saya istilahnya. Ya udah kalau gitu nanti cerita aja ke kuncennya, kata saya tuh. Nah pas hari ketiga langsung ke kuncennya, itu duhur saya waktu itu langsung posisi saya nggak kerja lah, boleh katakan nggak masuk kerja karena emang nyelamatin si Dedi. Pikir saya begitu, nyelamatin lah. Cuma ya maaf kata untuk saat sekarang akhirnya kan kepikiran dosa gitu kan. Datanglah ke kuncen. Kuncen datang, kata kuncen, yaudah kamu sekarang mandi. Habis asar mandi. Udah mandi apa? Pak Kuncen katanya, saya mau cerita. Kenapa, didatengin nggak? Iya, kok tahu Pak Kuncen katanya. Ya udah pasti. Kalau misalkan emang itu dari persetujuan, dari 2 hari setelah saya kasih bunga dan kemenyan, itu adalah kontak buat ngontak dia. Ngontak, boleh katakan silumannya itu ngontak sama dia. Asar udah cerita gitu, wah berarti ini bisa berhasil nih, kata saya tuh berhasil. Dari situ ada ruangan masuk, kata kuncen, masuk makan. Kebetulan ya, ini susah dikatakan, yang dikatakan mungkin saya jalur ke situ mungkin ya, saya harus ke alam, artinya berkecimpungnya ke alam gaib. Saya itu disuguhin kopi sama makanan. Nah itu ada nasi, ada apa. Saya kaget waktu itu. Kenapa kaget? Ini saya melihat itu yang dimakan sama saya itu kok bau. Kalau di saya bau, tapi kalau yang si Dedi, yang dimakan si Dedi itu bukan nasi, tapi kayak kotoran gitu tuh. Jadi kok kotoran. Sampai apa yang diceritakan oleh film-film itu, yang makan itu ya terlihat Dedi sampai makan. Saya diam aja. Ya mungkin itu jalurnya Dedi. Udah gitu datang seekor anjing. Itu makanannya si Dedi, si kotoran itu dikencingin sama anjingnya. Yang saya tahu, saya ngelihat itu jelas. Ya Allah, kata saya dalam hati. Padahal saya nggak boleh baca istighfar, itu nggak boleh. Kenapa? Ya setelah saya tahu bahwa istighfar itu hanya untuk menutup gerbang gaib.
Jadi kata istighfar itu menutup gerbang goib supaya jangan itu. Jadi jangan bilang istighfar katanya. Diem aja. Saya bahas loh, kok itu kan ada pengen nyebut, tapi ingat itu saya menyaksikan sendiri. Nah yang kedua itu monyet besar Mang Ai datang. Si Dedi ya cuek aja kayak nggak melihat atau apa, saya nggak ngerti. Cuek aja, makan apa udah, minum kopi, minuman apa tuh yang segala apa itu dikecilin sama anjing. Nah monyet besarnya itu ikut makan. Jadi artis seolah-olah menyetujui bahwa itu Dedi itu mau mengikuti apa yang dia sarankan. Udah selesai makan, Kuncen bawa Dedi masuk ke ruangan lain, tapi saya tidak bisa masuk sampai ke sana. Bau dari Dedi tersebut sudah rubah, Mengai. Jadi arti baunya bukan bau manusia lagi, bau kotoran gitu kan. Kata Kuncen ngomong gini, Kang punten deh, ini nggak boleh sampai ikut. Nanti Dedi mau diajak sama saya ke sana. Nah ini batas dari saya itu hanya segitu. Ya udah kata saya nunggu deh di luar. Ya udah cek, saya masuk lah. Nah di situ saya kan ngelewatin ruang makan yang tadi dimakan, yang saya lihat tadi itu tetap nasi yang tadi saya lihat ini sih, jadi makan kotoran, minumnya dikencingin itu kayak, dan saya waktu itu kayak ini ya, kayak apa? Kapi Tenggengan, kalau orang Cirebon bilang si Kapi Tenggengan enggak ngomong tapi aneh gitu. Ya mungkin Kuncen juga udah nerka gini, jadi saya jangan sampai kaget gitu kan. Udah nungguin lama, antara 1 jam apa itu ritualnya, mungkin Kuncen ritual keluar. Jadi Kuncen manggil saya, sini Kang ngobrol katanya. Kang, ini Dedi katanya, sudah ada perjanjian tertentu, perjanjian yang mungkin Dedi tahu sendiri gini. Apa yang dikatakan orang itu ya bisa dikatakan masuk akal. Jadi Dedi harus pulang, nanti di sana akan ditemui sendiri antara Dedi dengan siluman tersebut katanya. Perjanjiannya nanti di sana katanya, di rumahnya. Mudah-mudahan aja ini berhasil Ded katanya. Tapi saya lihat emang udah ada kecocokan katanya. Oh gitu kata saya. Ini mungkin jalan-jalan hal pesugihan begini jarang orang yang tahu. Ded, apa kata saya tuh? Saya mau tahu cerita Dedi masalah waktu masuk. Jadi kata Dedi itu datang monyet gede hitam katanya. Terus dia ngomong dengan Kuncen, bukan dengan dia. Dia ngomong apa? Ya perjanjian harus siap kalau misalkan dari perjanjian itu bukan perjanjian adalah perjanjian tahun. Jadi dari Dedi perjanjian sekarang itu dia ngomongnya 10 tahun. Itu nanti dia akan bawa katanya. Kalau berhasil saya akan kasih. Nanti 10 tahun nanti saya nggak bisa apa-apa Usin. Nanti saya diambil sama dia. Terus kamu setuju? Setuju katanya. Oh gitu. Nah di dalamnya obrolannya apa lagi kata Kuncen gini. Nanti saya pulang itu nanti dia datang lagi. Tunggu setelah datang lagi berapa hari nanti ada uang katanya. Nah dari situ udah mulai perjanjian dari 10 tahun tersebut udah mulai jalan. Oh gitu kata saya tuh. Ya udahlah, pulang aja. Udah pulang, wis lah mudah-mudahan berhasil. Saya sih minta komisi aja lah Ded kata saya tuh, mudah-mudahan gini. Tapi tetap kita jaga rahasia, nggak boleh lah, nggak boleh namanya. Oh saya ngomong itu Dedi gini, enggak. Udah berjalan gitu kan. 3 hari
Dede nelpon, Us, tolongin saya katanya, tolongin saya gini. Kamu kuat nggak apa-apa? Enggak, udah ke Kuncen aja. Langsung lari ke Kuncen. Udah lari ke Kuncen, ngomong lah Dede, bahwa saya didatengin, saya mau dicekek begini, saya nggak kuat Kuncen, wah gini. Didatengin apa? Didatengin siluman, itu kera gede katanya, berceritanya, wus keranya bener-bener. Itu gimana? Kan katanya uang aja, saya nggak mau takut begini katanya. Oh, Kuncen, wah berarti udah kata Kuncennya. Dari situ Kuncen langsung memutuskan masuk, Dedi dimandiin lagi, Kang. Dimandiin lagi, udah sekarang gini. Jadi boleh dikatakan kata Kuncen gagal, Mang Ei. Jadi Bang gagal kenapa? Kuncen bilang, jadi ada hal yang harus kita laksanakan itu benar-benar sudah menjadi orang yang tidak mempunyai iman. Jadi kalau misalkan mempunyai iman sedikit dari pesugihan tersebut itu nggak akan jalan. Oh, Dedi waktu itu langsung lemes. Aduh, kenapa bisa begini? Saya harus begini. Ya sudah, itu perjalanan hidup. Nah dari situ saya punya hikmah sendiri. Artinya hikmah sendiri, oh iya, berarti apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalani itu tetap ada jalur dan jodohnya, Mang Ai. Jadi jangan sembarang kita ngomong apa pesugihan itu gampang. Nanti juga kita belum tentu. Jangankan ceritanya, jangankan istilahnya hal yang baik, ini yang buruknya aja harus ada jodohnya. Jadi apa yang kita pikirkan selama ini, masalah pesugihan itu gampang lah, wah udah pesugihan aja begini, itu nggak mudah, Mang Ei. Dari cerita yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan para pemirsa juga bisa menyimak artinya inti dari yang saya alami itu tidak semudah apa yang mungkin para pemirsa pikirkan, atau orang-orang yang dengar cerita saya itu, wah itu sih bohong, gampang. Enggak mungkin. Itu saya tahu, saya mengalami itu, makanya. Sekarang kalau misalkan niat kita, artinya sudah niat kita begitu, sudah mendapat dosa dan tidak punya hasil, kan gimana gitu kan? Apa dapatnya apa? Kan nggak ada yang kita dapatkan berarti. Apa kabar Dedi sekarang? Masih sering ketemu? Oh, Dedi sekarang udah pindah, Mang Ei. Kata dia sih dia lagi kerja di Semarang, cuma sedikit-sedikit katanya udah lumayan bisa dibayar lah katanya di Semarang. Sudah mulai bangkit lagi. Udah bangkit gitu ya. Mudah-mudahan aja, Ded. Kata saya udah tahun berapa itu waktu 2001 ya? 2001 enggak, waktu saya ngontek itu antara 2010-an itu katanya yang di Cirebon lah tinggalin hutangnya, tapi saya masih sering transfer lah aja. Saya nggak mau gimana katanya. Oh ya udah, syukurlah, udah saya udah nggak ada. Jadi ya syukur, berarti kan sudah ada kemajuan lah, walaupun tidak dengan pesugihan tersebut, makanya. Dia nggak pernah melakukan hal-hal itu lagi. Wah udah jauh katanya, nggak mau, udah jadi taubat kan. Ya. Hijrah ya? Hijrah langsung ke Semarang dia sekarang. Oke. Nah, Sobat MM, itu ada pesan dari Waus tadi bahwa pesugihan itu tidak semudah yang dibayangkan. Ya. Jadi kalau belum copot iman, lepas iman, kemungkinan gagal ya. Gagal, total itu nggak bisa. Dan pesan dari Mang Ei juga tim MM, janganlah melakukan pesugihan. Kisah ini adalah contoh sesuatu yang tidak baik. Jadi apabila kita mengalami kesulitan, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya, Waus? Iya betul. Oke, Sobat MM, semoga puasa kita diterima oleh Allah dan kita sampai pada Lebaran nanti. Waus, terima kasih kisahnya. Mudah-mudahan sehat selalu. Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.